Ini buah dari mujahadah, hamba yang memang riyadhah, yang terus-menerus berzikir pada Allah. Tidak hanya selesai sholat fardu, tidak hanya selesai sholat malam, tapi di mana, kapan, bagaimanapun. Tadi dibacakan hari oleh Ustaz Zulfikar, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cerdas itu hamba Allah yang selalu berzikir saat berdiri, duduk, berbaring, di mana, kapan, bagaimanapun, hingga bumi ini menjadi masjid, rumah, kantor, hotel sekalipun menjadi musalla, tempat dia berpijak, kamar tidur, meja kerja, hamparan sajadah yang panjang, bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, husnuzan, sudah menjadikan surga sebelum surga. Nanda ulang, hamba Allah yang selalu berbaik sangka, ia sudah menjadikan dunia di surga sebelum surga. Allahu Akbar. Tangannya sedekah, kakinya tidak melangkah kecuali bernilai ibadah, amal saleh, manfaat, dan menjadi bekal di akhirat. Kerinduannya tetapnya syariat Allah, karena hak itu tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Dan kesibukannya asyik muhasabah diri. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling besar yang hadir, Allah hadirkan pada pribadi mukmin itu, kecuali terus keasikan dia memperbaiki diri, tidak tertarik membicarakan aib, apalagi mencari-cari aib orang lain. Indah bahagia hidupnya. Karena itu malam ini Arifin mengajak diri Arifin yang banyak dosa, Abang Arifin, Gus Ipul, Bunda tercinta, Bunda Risma, Bang Soleh, semua keluarga besar Masjid Darut Taubah, ayo sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Sungguh, walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Surah An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Arifin ulang, siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui. Bila aku, dalam hadis qudsi Allah berfirman, bila aku mencintai hambaku, maka aku ilhamkan kepada hambaku kesenangan berzikir kepada aku. Dan bila aku ingin mengampuni hambaku, maka aku ilhamkan kepada hambaku kesenangan minta ampun kepada aku. Hamba yang terpilih terdekat dengan Allah, Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Beliau bersabda, wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam riwayat lain, fil yawm mi'ah marrah. Demi Allah, tidaklah aku minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Itu Rasul yang mulia, yang maksum, yang mudeman bil jannah, dengan stadium makom yang paling tinggi, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, hamba Allah yang paling hebat menghinakan dirinya di hadapan Allah. Itulah bukti kalau seorang hamba dirahmati oleh Allah, pasti dia banyak minta ampun. Aneh memang, orang yang banyak maksiat yang mestinya dia banyak minta ampun, malah tidak pengen minta ampun. Ada 12 ayat dalam Quran perintah istighfar itu. Surah Nuh 10, 11, 12. Surah Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidarara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, hujan yang lebat, midrara, berturut-turut. Jadi musim kering ini mestinya pemimpin mengajak rakyat, ayo
Surah Hud 52 sama. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Minta ampun, bertobatlah kalian kepada Allah. Allah turunkan hujan yang lebat, midrara, bertubi-tubi, beruntun teratur. Tanda tercinta Lusiful, markas Azikra juga mengalami kekeringan. Arifin kumpulkan semua jamaah, ayo kita semua minta ampun pada Allah. Setelah sholat minta hujan, minta ampun 1000 kali. Beruntun 4 hari hujan 3 jam. Nangis yang kerja di rumah, ya Allah, diijabah doa kami, diijabah doa kami, makasih ya Allah, makasih. Lalu maghribnya semua jamaah di masjid Arifin Ajam sujud syukur. Allah menjawab karena hamba-hambanya minta ampun. Karena yang minta ampunnya disentuh saja yang turun. Coba diajak oleh presidennya, seluruhnya, menterinya, semua, gubernurnya, wali kota, semua bersama rakyat serentak. Selesai sholat Jumat, semua minta ampun, minimal 1000. Astagfirullahaladzim, minta ampun semua, taubat. Awalan yaruna annahum yuftaruna fi kulli 'am maratan aw maratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidakkah kau memperhatikan orang yang lemah iman itu? Allah datangkan musibah, 1 musibah dalam setahun, bahkan 2 musibah dalam 1 tahun, tapi mereka tetap tidak bertaubat dan tidak pernah mau mengambil pelajaran. Berulang-ulang terus setiap tahun, berulang lagi, makin parah lagi. Seakan gak ada Tuhan. Kita menunggu pemimpin yang mengucapkan, mari kita bertaubat, mari kita minta ampun kepada Allah. Langit bumi ini punya Allah. Siapa yang menahan hujan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Negeri ini juga merdeka berkat rahmat Allah. Keakuan diri jadi hilang, yang ada hanya Allah. Itu yang buat hamba beriman senang minta ampun. Dengarkan berita gembira. Man lazima istighfaran jalallah min kulli dhiqin mahraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, ini bangsa lehan, melazimkan, membiasakan, maka saat sempit Allah lapangkan, saat sedih Allah gembirakan, saat punya masalah Allah tunjukkan jalan keluar, saat susah Allah mudahkan, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Kenapa? Karena dosa-dosa itu mengundang masalah, dosa-dosa mengundang siang, dosa-dosa mengundang musibah. Kalaupun tidak, istidrak namanya. Istidrak itu dia maksiat tapi sukses, itu hanya soal waktu. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa mencari kesenangan dunia dengan menghalalkan semua cara, kami beri, kata Allah, khianat sukses, korupsi terpilih Allah kasih, berzina berhasil, istrinya tidak tahu Allah kasih, bahkan orang memujinya. Lihat surah Hud ayat 15 dan 16, Allah berikan sampai mati gak ada yang tahu, dan sukses seorang mandangnya. Itulah istidrak, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan kecuali azab yang sangat pedih. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Arifin mengajak istighfar semua. Kanda Musiful Arifin berazam sampai akhir hayat, semoga Allah menjaga nawa itu Arifin. Istighfar sehari minimal 1000 kali diiringi dengan sholawat. Jadi biasanya isyraq sudah selesai, malam selesaikan 500, karena hitungnya gampang. Ini kan 33 bukan 15 nih, hitungannya dari luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 28. Ini berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau, bertakbirlah engkau, sempurnakan dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosamu walau sebanyak bumi lautan Allah ampuni. Kenapa Rasul beri syarat ini 5 bukan 15? Apalagi 5, ini 33. 7, 5. Maka hitungnya gampang. Udah 99 3 kali tambah 100. Ulangi lagi 200, ulangi lagi 300, 500. Lalu menuju masjid. Jalan menuju masjid 200 dapat. Salat tahiyatul masjid, selesai salat istighfar lagi. Persis azan subuh selesai 1000. Kalaupun kita menyengaja duduk, bisa selesai itu. Nggak sampai 20 menit. Kan nggak lama itu. Dan dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita. Makanya Anda Gus Ipul hari ini selalu tanya, orang yang nggak tahajud, orang yang nggak ke masjid, itu yang dicari apa? Yang dicari apa? Orang yang nggak ke masjid subuh itu yang dicari apa? Dunia berapa banyak? Popularitas berapa hebat? Jabatan berapa tinggi? Nyungsep juga akhirnya. Apa yang dibawa? Apa alasan ayah subuhnya datang ke masjid? Hanya satu, al-malasu. Cari dalil-dalil lain. Al-malasu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Hamba beriman itu bermujahadah dalam taat. Hadir juga Dr. Sunanda. Beliau guru besar UIN, hadir di tengah kita. Allah hobi beliau ke masjid. Sudah berapa tahun ya Bang ya? Tahun 2000 tidak putus. Azab. Dan Arifin setiap datang ke daerah kemanapun, kemarin ke Australia 7 hari masjid, malah senang menemukan masjid bekas gereja. Ada 2 masjid bekas gereja. Jadi masjid, Arifin terkejut ketika masuk ke masjid itu, kok ada bekas cat tapi bentuk salib gitu. Dikasih tahu, Ustaz, emang ini bekas gereja. Itu bekas Tuhannya diturunkan di situ. Ini masjid. Dan orang berbondong-bondong masuk Islam di Australia. Senang sekali, Masya Allah. Istiqomah, jaga wudhu terus menerus. Tidak mau nyentuh yang bukan mahram. Hatta tampil di televisi Bunda Risma, tampil di televisi itu make upnya perempuan. Nggak bisa, Adipin awal cerita Dr. Sunanda. Biar Bunda menjaga wudhu semua, jadi Bunda pun tidak salaman dengan bukan mahram. Iya, tahun 2000 saya dapat amanah sebagai konsultan acara agama dan budaya RCTI, diminta oleh Bapak Yusuf yang kemudian menjadi Menteri Perumahan ya. Nah, waktu itu Ayahanda Yusuf sebagai bendahara di RCTI meminta untuk mengganti para narasumber acara Hikmah Fajar RCTI. Maka saya sebagai konsultan mengundang Ustaz Arifin untuk syuting acara Hikmah Fajar RCTI. Biasanya kalau di televisi sebelum syuting supaya tidak nampak berminyak di make up dulu. Maka Ustaz Arifin di make up. Saat itu yang mau make up adalah wanita, biasanya juru make up wanita. Nah, karena Ustaz Arifin sejak dulu sebelum terkenal sekarang sudah berpegang pada konsep ikhtiar, hati-hati di dalam menjalankan agama, beliau tidak mau di make up oleh juru make up perempuan. Padahal ada puluhan ulama pimpinan pesantren ustaz-ustaz yang saya hadirkan ke baik acara kuliah subuh TPI maupun RCTI. Kalau di make up oleh juru make up, mereka tetap biasa saja mau di make up. Dalam konsep usul fikih kan ad-daruratu tubihul mahdurat, memahaminya dalam kondisi darurat, maka bisa saja di make up oleh juru wanita. Tapi Ustaz Arifin saat itu tahun 2000 ya, 15 tahun yang lalu, dia tidak mau di make up, yang disuruh akhirnya saya yang disuruh make up beliau. Begitu. Alhamdulillah hasilnya berantakan. Alhamdulillah Gus Ipul, sejak itu Bunda Risma tidak ada lagi yang make up perempuan, ya Bang ya. Akhirnya yang datang Ustaz Arifin. Lebih berbahaya. Dan hari itu tidak meminta make up sampai sekarang, hanya tidak ada wudhu saja, sudahlah. Apa
Apa susahnya kita mengendalikan diri taat sebentar? Apa susahnya menahan dari yang haram sebentar? Ada dua kenikmatan yang nggak bisa ketemu. Kenikmatan taat dengan kenikmatan maksiat. Orang kalau sudah nikmat maksiat nggak bakal nikmat taat. Kalaupun sholatnya nggak nyaman, nggak betah, maunya cepat-cepat, maunya buru-buru. Apalagi tahajud berat sekali, apalagi ke masjid. Tapi kalau orang sudah nikmat taat, nggak bisa maksiat, susah dia, berat hatinya, dia maunya hanya taat. Kalau kita milih kenikmatan rohani ketimbang jasmani, kita akan korbankan kenikmatan jasmani. Mestinya malam tidur lelap nyaman, pakai AC, masya Allah, indah, nyaman, tidur pakai selimut, istri banyak lagi, nyaman. Tapi malah memilih karena meninggalkan kenikmatan jasmani. Arifin share tadi subuh, Allah tertawa, Allah yadhak, artinya apa? Bukan tertawa pengertian kayak kita. Senang sekali Allah menyaksikan seorang suami yang bangun, lalu dia ada hasrat kepada istrinya, lalu dia tahan karena ingin ridha Allah, dan dia salat malam, maka Allah tertawa, senang sekali dengan hamba itu. Tadi malam Arifin share buat kawan-kawan UNAS, kita ada grup UNAS, Bang. Dan abang, saya boleh menjelang nggak? iya boleh. Ibu-ibu ini juga tidak apa suami mau poligami. Oh. Yang penting bukan suaminya. Oh. Jadi gitu, ada gitu. Jadi kalau Ustaz kan alhamdulillah ridho semua, dua-duanya ridho. Ya. Umumnya juga ibu-ibu ini ridho. Ridho tidak apa-apa, yang penting bukan suami saya. Itu jawaban yang tepat itu. Makanya jamaah zikir itu ustadznya nikah malah tambah banyak jamaahnya. Bahkan ibu-ibunya ya bang, puluhan ribu setiap bulan tuh jamaah ibu-ibu makin banyak. Kadang-kadang dikompol oleh ibu-ibu yang lain. Ibu, saya lihat itu suami ibu sudah mulai dekat sama Ustadz Arifin. Nanti bisa ketularan nikah lagi loh. Nggak bakal suami saya nikah lagi karena keinginan suami saya sudah diwakili oleh Ustadz Arifin. Alhamdulillah. Bunda, ayah, semua yang Anda cintai, kita saatnya kita minta ampun pada Allah. Malam ini tidak lama, tidak lebih dari 10-15 menit. Istighfar sebentar, kita minta ampun. Arifin mengajak minimal 100 kali. Mau ayah bunda? Sebentar saja, tapi jangan sekedar-sekedar, jangan malas, serius, karena Allah sangat suka dengan hamba yang serius. Innallaha yuhibbu du'al mulahin. Allah sangat menyukai hamba yang serius dalam berdoa. Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu dosa yang kita sembunyikan rapi selama ini. Lakonnya kita ini mantap di depan orang, tapi kalau aib dibuka malu kita. Tapi Allah sayang, Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat. Dan berita gembira ayat, kalau hamba itu sungguh-sungguh bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat, aibnya yang mesti dibuka di akhirat tidak dibuka. Mestinya disiksa karena dosanya, tidak disiksa. Surah Al-Mu'min ayat 9. Wa qimus sayi'at wa man taqis sayi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Siapa yang mesti dibuka aibnya, dibalas dosanya, tapi di akhirat tidak dibuka aibnya, tidak dibalas dosanya, itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertobat sungguh-sungguh, dan itulah kemenangan besar bagi mereka. Tidak satu pun masuk surga kecuali dapat ampunan Allah. Sealim, sehebat apapun ibadah seorang, setinggi apapun ilmu seseorang, kalau Allah tidak ampuni, tidak akan masuk surga. Dan ketahuilah ayah bunda, hamba Allah yang paling beruntung di akhirat adalah hamba Allah yang begitu dibuka catatan amalnya, banyaknya minta ampun pada Allah. Izinkan dan tercinta, meskipun dari semua bangsa, kita duduk tadarruk, kita minta ampun pada Allah.